Halo, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dalam setiap perkuliahan semester ini. Hari ini kita masih melanjutkan tentang perencanaan pengendalian produksi, materi mata kuliah kita dengan topik perencanaan agregat dan disagregat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perencanaan produksi agregat, di mana pada perencanaan produksi agregat ini terdapat beberapa strategi-strategi. Yang kita pelajari yaitu strategi dengan menggunakan trial and error, dengan melihat secara metode grafis. Nah, pada trial and error ini ada beberapa metodenya, yaitu metode regular, kemudian metode subkontrak, dan metode hiring and layoff. Selain metode trial and error berupa menganalisa dari metode grafis, sebenarnya ada banyak strategi yang bisa kita lakukan dalam perencanaan agregat, yaitu metode matematik. Metode matematik ini seperti kita melakukan yang namanya simulasi, kemudian metode transportasi, dan masih banyak lagi. Namun kali ini pada perkuliahan ini kita hanya membahas menggunakan strategi trial and error, yaitu menggunakan metode grafis. Sebelum kita masuk pada perencanaan list agregat, coba kita amati dulu unit-unit apa saja yang ada pada perencanaan agregat. Coba kalian ingat mengenai strategi-strategi yang sudah ada pada perencanaan agregat. Nah, pada strategi-strategi yang ada, coba kita amati di strategi reguler itu terdapat unit jumlah persediaan, kemudian jumlah tenaga kerja. Begitu juga pada strategi subkontrak, di mana kita perlu mengetahui jumlah tenaga kerja dan kekurangan pada perencanaan. Kemudian hiring and firing adalah unit atau cost dan cost yang dikeluarkan saat demand berfluktuasi. Nah, jadi pada perencanaan agregat tersebut, unit-unit itu sebenarnya banyak untuk melakukan yang namanya perencanaan agregat. Misalnya aja jam kerja berapa jam kemarin, kemudian mesin-mesin yang digunakan. Contohnya itu yang kita bisa lihat, jadi kalau misalnya bicara tentang agregat, ada banyak unit yang kita pakai, harga, ongkos, jumlah orang, kemudian persediaan, dan banyak lagi. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu penerapan agregat itu ada di mana saja. Penerapan agregat itu bisa terjadi di perusahaan produksi, manufacturing, bisa juga kelihatan pada yang namanya di rumah sakit. Di mana kalau misalnya di rumah sakit itu kan agregasinya adalah agregasi jasa. Yang mau kita lihat adalah jumlah perawatnya, jumlah dokter, kemudian obat-obatan yang dibutuhkan. Nah, itu yang dilakukan pada perencanaan proses agregat. Kemudian kalau di perusahaan jasa konsultan misalnya, kita juga bisa tahu bahwa agregasinya adalah jumlah instruktur, kemudian jumlah materi yang dipersiapkan. Nah, itu penerapan
agregasi pada perusahaan jasa selain perusahaan manufaktur. Saya harap kalian sudah paham mengenai perencanaan agregat dengan berlatih menghitung dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan disagregat. Perencanaan disagregat ini didasarkan atas produk-produk family yang dipecah menjadi item-item. Outputnya adalah kita akan membuat yang namanya jadwal induk produksi. Kapan waktunya kita memproduksi item A, item B, item C. Jadi kalau misalnya perencanaan agregat itu adalah bentuknya family. Family itu seperti ini. Jadi misalnya ada suatu perusahaan yang memproduksi hard disk. Nah itu adalah produk family-nya. Jadi item-itemnya adalah misalnya hard disk Seagate, hard disk Quantum, hard disk Toshiba dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Itu adalah perencanaan disagregat. Nah, item-item inilah yang akan kita jadwalkan pada master production schedule. Jadi yang dilakukan pada perencanaan disagregat adalah untuk menentukan berapa banyak item yang akan kita produksi di periode selanjutnya dengan berdasarkan atas data agregat dan peramalan yang sudah kita hitung. Untuk membuat yang namanya perencanaan disagregat, kita harus benar-benar memahami tentang hierarki dari suatu produk tersebut. Yang saya bilang tadi, bahwa misalnya kalau kita ingin memproduksi hard disk itu kita harus tahu bagan dari hard disk itu sendiri. Nah, misalnya ini adalah hierarki produk. Hierarki produk misalnya untuk hard disk tipenya adalah penyimpan data. Penyimpan data bisa jadi hard disk, bisa jadi family lagi adalah flash disk. Nah, hard disk dan flash disk itu adalah produk family. Untuk item-itemnya, hard disk bisa jadi hard disk Seagate, hard disk Quantum, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk membentuk hard disk Seagate, kita perlu yang namanya perakitan-perakitan. Perakitan misalnya bearing, kemudian perakitan komponen-komponen lain. Kemudian di sini ada misalnya ada screw, ada nut, ini adalah komponen-komponennya. Jadi kita harus tahu, paham betul produk yang akan kita buat itu seperti apa, dan kemudian produk itu adalah family dan kita pecahkan bagi menjadi item-item. Itu yang akan kita lakukan yang namanya perencanaan disagregat. Jadi perencanaan disagregat itu adalah item-item yang dari family product. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manfaat utama dari perencanaan disagregat adalah membuat jadwal induk produksi. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk membuat yang namanya perencanaan disagregat. Yang pertama adalah percentage, kemudian bit run and hex, dan hex and mil. Nah, saya akan menjelaskan untuk percentage saja. Namun saat ini saya akan memberikan gambaran umum terhadap dua metode lain, yaitu bit run and hex dan hex and mil. Metode hex and mil itu adalah perencanaan untuk lebih dari satu jenis produk yang bervariasi, sifat, dan keadaannya. Jadi permintaannya juga berfluktuasi. Jadi bulan Maret 100, misalnya bulan April 300, kemudian tiba-tiba turun di bulan April 50 misalnya. Itu model hex and mil. Nah, sehingga pada saat kita melakukan keputusan untuk perencanaan disagregat, kita harus melakukan yang namanya perhitungan lebih detail. Nah, metode hex and mil ini contohnya adalah perusahaan air minum. Jadi perusahaan air minum yang memproduksi tidak hanya air galon, tetapi juga misalnya air minum instan, misalnya susu, temulawak misalnya, kemudian jus. Nah, itu bisa dibuat dengan menggunakan perencanaan disagregat.
Nah, data yang diperlukan pada disaggregate metode Hex-Emil ini seperti adalah jumlah tenaga kerja, orangnya berapa, kemudian tingkat produksinya seperti apa, berapa banyak produksinya setiap bulan berdasarkan data historis sebelumnya, kemudian kita harus melakukan disagregat dari proses agregasi. Jadi ada data peramalan yang kita gunakan untuk membuat yang namanya disagregat. Jadi ada 3 data yang ada di Hexenil, jumlah tenaga kerja, kemudian tingkat produksi, dan peramalan yang sudah kita lakukan. Untuk metode Bitran dan Hex itu merupakan teknik yang hampir sama dengan Hexenil, namun di sini harus ditentukan dulu item mana yang menjadi prioritas untuk diproduksi. Jadi tidak semua item-item tersebut akan diproduksi secara bersama. Jadi kita membuat yang namanya skala prioritas. Jadi skala prioritas itu akan didapat dari informasi dan data-data lain termasuk data persediaan. Jadi kalau misalnya persediaannya tidak mencukupi, maka item tersebut tidak akan dilakukan yang namanya perencanaan produksi. Metode lain pada perencanaan disagregat adalah metode percentage, di mana kita menghitung persentase kuantiti dari setiap item yang kita miliki dari produk family-nya pada data-data terdahulu. Jadi di sini kita memerlukan data unit terdahulu termasuk data historical produksi setiap item. Kemudian kita juga membutuhkan data agregat untuk peramalan. Nah, kemudian di situ outputnya yang kita perlukan akan dipakai untuk penjadwalan induk produksi dalam bentuk agregat units. Nah, di sini saya akan membuat contoh untuk penggunaan percentage pada perencanaan disagregat. Di sini ada data penjualan dan data peramalan yang dipakai untuk membangun penjadwalan masing-masing item. Nah, di sini terlihat bahwa kita memiliki data peramalan dari bulan Januari hingga bulan Juni di tahun 2020. Metode-metode peramalannya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita juga memerlukan data historical sebelumnya terkait misalnya data penjualan untuk masing-masing item dari produk family kita. Jadi saya ambil data bulan Juli sampai Desember tahun 2019 untuk item-item dari family produk saya. Jadi family X itu memiliki item produk A, produk B, produk C. Jadi totalnya adalah menjadi family. Ini adalah data yang saya gunakan untuk menghitung berapa jumlah produk yang akan saya produksi. Nah, kemudian saya melakukan persentase kalkulasi berdasarkan penjualan. Karena berdasarkan penjualan, saya harus mengetahui berapa harga dari masing-masing item produk saya untuk satu unit. Jadi untuk produk A, satu unitnya $150, B 250, C 200. Kemudian saya kalikan dengan berapa harga jual pada slide sebelumnya. Ini kemudian saya total dari bulan Juli sampai Desember, kemudian saya total 102.000, kemudian saya total ke bawah, kemudian 102 dibagi 340 saya berikan persentasenya. Jadi total persentase ini adalah 100 yang setara dengan 1, ini 30%, 32%, 38%. Jadi untuk data historical sebelumnya bahwa telah pernah terjual sebanyak 30% produk A, 32% produk B, 38% produk C. Dari persentase inilah saya akan merencanakan
produk-produk ini, berapa banyak jumlah produk ini yang akan saya produksi di bulan Januari hingga bulan Juni dengan tingkat jumlah peramalan seperti ini. Nah, jadi karena dia 0,3 dikali dengan 250, jadi jumlahnya adalah 74 pieces unit. Begitu seterusnya. Jadi kalau di total 74 tambah 79 tambah 95 adalah sejumlah 250. Jadi data ini akan saya pakai untuk penjadwalan produksi untuk masing-masing item produk. Kemudian studi case kedua adalah saya menggunakan nilai konversi. Nilai konversi itu saya lihat dari waktu proses masing-masing produk. Nah, ini datanya adalah tetap sama, saya mempunyai data peramalan dari bulan Januari hingga bulan Juni, kemudian saya juga memiliki data penjualan. Jadi data ini sama saya punya. Kemudian saya memberikan nilai konversi. Saya bilang tadi nilai konversi saya itu adalah tergantung pada waktu proses masing-masing produk. Jadi misalnya waktu proses satu produk untuk produk A, item produk A itu adalah 73,56 menit atau 7 kalau misalnya dia berbentuk menit, kalau bentuk detik ya 73,56 detik. Kemudian B 70,18, C 110,2. Bagaimana saya melakukan konversi adalah saya melihat waktu terlama dari masing-masing produk ini. Jadi karena waktu terlamanya di C, jadi saya membandingkan C ke C jadi jumlahnya 1. Bagaimana untuk produk A dengan B? Jadi saya membandingkan antara waktu A terhadap waktu terlama, waktu B terhadap waktu terlama. Jadi ini adalah nilai konversinya. Selanjutnya saya melakukan perhitungan nilai konversi terhadap nilai penjualan produk yang kita jual berapa banyak. Jadi 0,67 dikali dengan data sebelumnya itu hasilnya 66,75. Begitu seterusnya untuk data historikal bulan Juli sampai dengan bulan Desember, sehingga totalnya adalah 453, begitu juga produk D, produk C. Nah, setelah itu saya melakukan yang namanya persentase untuk masing-masing produk-produknya. Jadi kalau berdasarkan waktu kerja, jadi saya akan memberikan bobot lebih besar terhadap produk C sebanyak 47%, kemudian yang kedua adalah produk A, dan selanjutnya adalah produk B. Nah, berapa banyak jumlah item produk A, B, C yang akan saya produksi berdasarkan peramalan bulan Januari sampai bulan Juni adalah saya melakukan perhitungan persentase terhadap masing-masing peramalan. Jadi 250 dikali dengan 0,33 hasilnya adalah 82,17. Kemudian 200 dikali dengan 0,33 hasilnya 65,74. Jadi data inilah yang kita akan lakukan digunakan untuk melakukan penjadwalan induk produksi. Nah, kalau masih bingung dengan penjelasan ini, nanti kita akan melakukan diskusi online terkait dengan bagaimana menghitung dengan menggunakan persentase untuk membuat yang namanya perencanaan disagregat. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, output dari perencanaan disagregat ini adalah menjadi input untuk pembuatan jadwal induk produksi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu jadwal induk produksi. Itu saja dari saya untuk materi kita ini, perencanaan agregat dan disagregat. Kita akan bertemu lagi di diskusi online. Terima kasih, selalu sehat di sana.